Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Dia Perdana. Saya mahasiswa Magister Koordinator Universitas Brawijaya Jakarta. Pada vlog kali ini, saya akan menjelaskan topik yang sangat penting dalam sistem keuangan Indonesia, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS. Sebelumnya, industri perbankan adalah tulang punggung ekonomi. Bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk membiayai kegiatan ekonomi. Namun, masalahnya, bank hanya menyimpan sebagian kecil dana sebagai cadangan. Banyak nasabah panik dan menarik uang secara serentak atau bank run. Bank bisa menjadi kolaps. Kebangkrutan bank bisa menular ke bank lain atau sistem kris. Untuk mencegah kepanikan masyarakat itulah LPS ini didirikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah singkat LPS di Indonesia. Pada saat krisis tahun 1998, itu banyak bank yang kolaps. Akhirnya masyarakat menjadi panik. Kemudian pemerintah menerapkan blanket guarantee atau menjamin seluruh simpanan melalui Kepres nomor 26 tahun 98. Hal tersebut mempunyai dampak antara lain. Banyak bank tetap agresif memberi kredit meski sedang krisis. Nasabah tidak menarik dana karena semua dijamin. Pemerintah akhirnya menanggung beban biaya penyihatan bank yang sangat besar. Tapi bank blanket guarantee menyebabkan moral hazard. Moral hazard akibat blanket garansi berarti bank dan nasabah kehilangan insentif untuk hati-hati karena tahu semua kerugian akan ditanggung oleh pemerintah atau LPS. Inilah alasan setelah tahun 2005 Indonesia menghapus blanket garansi dan menggantinya dengan limited garansi melalui LPS, yaitu sampai dengan saat ini maksimum 2 miliar per nasabah per bank. Maka sejak tahun 2005 jaminan simpanan diatur melalui Undang-Undang LPS. Kemudian Indonesia mengikuti model negara lain seperti FDIC yang ada di Amerika Serikat yang merupakan lembaga penjamin simpanan tertua dan paling sukses di dunia pada saat itu. Lembaga penjamin simpanan sebagai lembaga bukan bank dibentuk oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 yang mengatur lembaga penjamin simpanan LPS merupakan badan hukum dan merupakan lembaga independen, transparan, akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Di samping itu, LPS bertanggung jawab kepada Presiden dan berkedudukan di Jakarta, serta mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia. Pada dasarnya, pendirian LPS ini dimasukkan untuk menjamin kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga menghilangkan potensi terjadinya rush. Di sisi lain, LPS juga menjamin investasi nasabah kecil yang tidak dapat melakukan investigasi terhadap kesehatan bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS mempunyai dua fungsi, yaitu pertama, sebagai menjamin simpanan nasabah penyimpanan. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya atau melakukan resolusi bank. Adapun dalam pasal berikutnya, yaitu pasal 5, dijelaskan bahwa tugas lembaga penjamin simpanan adalah satu, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Nomor satu dan dua, yaitu menjalankan fungsi penjamin simpanan nasabah penyimpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang ke yang keempat, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Dan yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Nomor 3 dan sampai 5 ini tugas lembaga penjamin simpanan terkait fungsinya dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Kemudian, di sisi lain, berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS berwenang untuk satu, menetapkan dan memungut premi penjaminan. Dua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Tiga,
melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud. Nomor 6, menetapkan syarat tata cara dan ketentuan pembayaran hakim. Nomor 7, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Yang ke Selanjutnya, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Selanjutnya, menjatuhkan sanksi administrasi, mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Selanjutnya, menguasai dan mengelola aset dan kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Selanjutnya, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan bank. Yang terakhir, menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur dan atau kewajiban bank eh, tanpa persetujuan kreditur. LPS mempunyai kedudukan yang strategis. Sesuai dengan Undang-Undang LPS, maka setiap bank yang melakukan kegiatan di wilayah NKRI wajib tanpa terkecuali untuk menjadi peserta penjaminan. Tidak termasuk dalam penjaminan menurut undang-undang tersebut adalah Badan Kredit Desa atau lembaga kredit mikro yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Program penjaminan yang dilakukan oleh LPS hanya berupa simpanan, yaitu giro, sertifikat deposito, deposito, tabungan, dan yang dipersangkakan dengan itu. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, dinyatakan bahwa transfer masuk dan transfer keluar serta inkaso tidak termasuk dalam lingkup yang dijamin, karena bukan termasuk simpanan, juga produk produk derivatif lainnya yang walaupun dikategorikan simpanan, tetap tidak dijamin oleh LPS. Kemudian, bagaimana sistem penjaminan simpanan bekerja? Sebagai peserta lembaga LPS, setiap bank peserta wajib membayar premi penjaminan dan biaya kepesertaan premi penjaminan simpanan ditetapkan sebesar 0,1 persen yang dihitung dari modal dan dibayar sekali saja di saat bank yang bersangkutan menjadi peserta LPS. Di samping besaran jumlah simpanan yang dijamin, maka penetapan premi saat ini masih diberlakukan sampai kepada seluruh bank peserta LPS. Penetapan premi tersebut dapat diubah sehingga dimungkinkan penetapan premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain atas dasar skala resiko kegagalan bank. Selanjutnya, LPS akan masuk kalau bank tersebut sudah dinyatakan gagal oleh OJK. Karena banyak masalah, karena bank tersebut banyak masalah, OJK memberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan sampai jangka waktu tertentu, tetapi pemegang saham, pengendali, serta direksi dan komisaris tidak melakukan apa yang disarankan OJK, maka bank itu dinyatakan bank gagal. Setelah bank dinyatakan bank gagal oleh OJK, kemudian diserahkan kepada LPS. Nah, LPS nanti bersama-sama KSKK, yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan, akan menyatakan KSKK itu ah, KSKK itu terdiri dari LPS, OJK, Kementerian Keuangan, dan juga BI. Penentuan tingkat sistemik ini dilakukan oleh KSKK secara periodikal. Apakah bank ini gagal, failing bank, tidak berdampak sistemik, atau bank gagal yang berdampak sistemik. Jika bank gagal tidak berdampak sistemik atau non-sistemik, apa itu non-sistemik?
adalah bank yang jikalau mengalami kegagalan tidak memberikan dampak yang besar dan cukup signifikan terhadap kondisi perbankan, bahkan aktivitas ekonomi suatu negara. Maka diselesaikan dengan dilikuidasi. LPS masuk untuk membayar simpanan nasabah penyimpanan, dan setelah itu bank tersebut dilikuidasi atau dilikuidkan, dan seluruh hasil penjualan aset dari bank gagal tersebut dibayarkan kepada LPS yang telah membayar dana simpanan nasabah penyimpan. Setelah itu, apabila lebih, akan dikembalikan kepada pemegang saham. Jika kurang, LPS masih memiliki hak lagi kepada tim likuidasi. Yang kedua, kalau bank gagal itu adalah bank gagal yang sistemik, apa itu? Bank gagal sistemik merupakan bank yang jikalau mengalami kegagalan akan memiliki dampak yang luar biasa. Mulai dari likuiditasnya sampai aktivitas ekonomi negaranya, maka LPS akan menangani bank tersebut melalui dua cara. Yang pertama, dengan Open Bank Assistant, di mana pemegang saham diikutsertakan. Diajak oleh LPS untuk ikut serta menangani bank gagal tersebut. Dan jika pemegang saham tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak merespon undangan dari pada LPS atau dia menolak, maka LPS menangani bank gagal tersebut dengan dana LPS sendiri. Itulah yang dinamakan dengan resolusi bank. Skemanya, bagaimana bank setelah mengalami solvabilitas dan juga masalah-masalah yang tidak bisa ditangani, dinyatakan gagal oleh OJK, dalam hal ini KSKK, Komite Stabilitas Keuangan Sistem Keuangan, diserahkan ke LPS. Setelah bank kembali sehat, LPS wajib melakukan divestasi, yaitu menjual kembali bank tersebut kepada investor. Ya, yang kedua, metode penyelesaiannya bisa dengan purchase and assumption, di mana bank gagal tersebut seluruh aset-aset yang jeleknya dijual dan aset-aset yang bagusnya diserahkan ke bank penerima. Karena LPS bukan bank. Jika tidak ada bank penerima, tidak mau ada bank yang saat ini menerima aset-aset itu untuk mengelola bank gagal tersebut, maka LPS bisa mendirikan bridge bank atau bank perantara. Sama seperti bank biasa, tetapi perizinannya juga sama, hanya hanya dipercepat saja. Perizinan prinsip sampai perizinan operasional dengan jangka waktu yang lebih cepat daripada kita mendirikan bank biasa. Setelah itu, bank perantara itu mengelola aset yang sehat itu sampai 3 tahun. Setelah 3 tahun, bank perantara itu mengelola, dia harus menjual bank tersebut masuk ke dalam industri perbankan dengan jangka waktu 3 tahun. Jika tidak laku, dia perpanjang lagi 1 tahun. Jika tidak laku juga, dia perpanjang 1 tahun dengan asumsi seluruh penyertaan modal sementara yang sudah disuntikan LPS kepada bank gagal itu kembali. Jika tidak laku juga pada akhir tahun kelima atau awal tahun keenam, bank tersebut harus dijual berapapun harganya tanpa mempertimbangkan penyertaan modal sementara kembali secara maksimal. Kemudian, kenapa LPS harus menyelamatkan atau menangani bank gagal? Ini adalah untuk melakukan prinsip kemanfaatan. Bahwa bank itu harus bermanfaat kepada banyak hal, yaitu untuk menjaga kepercayaan nasabah, karena bank adalah lembaga intermediasi, di mana masyarakat yang belum memerlukan dananya menyimpan simpanan dananya ke bank, pada bank, dan bank menjual kepada masyarakat yang membutuhkan dalam kredit-kredit produktif. Di dalam pengelolaan inilah bank dinamakan sebagai agen pembangunan, sebagai lembaga intermediasi yang bisa membangun negara. Dan juga
untuk menjaga perekonomian dan perbankan tetap stabil. Makanya bank-bank yang sistemik, yang pasti modalnya adalah lebih besar dari bank yang non-sistemik, dan cabang-cabangnya juga lebih banyak, dan produk perbankannya juga lebih derivatif, bahkan juga bekerja sama dengan banyak negara tanpa batasan itu harus tetap dijaga. Karena kalau perbankan tidak stabil, perekonomian suatu negara pun menjadi tidak stabil. Untuk juga untuk tidak menimbulkan krisis, baik krisis perbankan maupun krisis ekonomi, seperti tahun 1998 dan tahun 2008. Dan juga untuk tidak membebankan perekonomian negara. Karena kita tahu sebelum LPS lahir, seluruh bank yang gagal itu dijamin secara blanket garanti, seperti yang sebelumnya saya jelaskan di atas. Seluruh simpanan, seluruh pinjaman dibayarkan oleh APBN. Nah, itu pinjaman dan juga BLBI yang waktu itu juga disuntikan kepada bank-bank yang membutuhkan, sampai sekarang pun tidak ada bank yang membayar. LPS masuk dengan skema penyertaan modal, makanya dia harus membatasi. Dia menyertakan modal sampai 3 tahun, bisa berpanjang 2 tahun, setahun, karena resiko bisnisnya itu lebih besar. Tetapi dengan jangka waktu yang dibatasi, LPS bisa meminimalkan resiko itu, gitu. Tidak seperti BLBI yang pinjaman pun ternyata tidak dibayar sampai sekarang. Tetap menjadi surat berharga pemerintah di dalam bank itu, walaupun bank itu sudah divestasi, artinya tidak tindakan menjual, mengalihkan atau melepaskan sebagian atau seluruh saham atau aset suatu bank kepada pihak lain. Next, kita tahu eh, sekarang ada beberapa jenis bank. Untuk menyatakan bahwa bank itu sebenarnya bank yang non-sistemik, yang berdampak sistemik atau non-sistemik, kita istilahkan dengan buku. Bank umum berdasarkan kegiatan usaha. Atau sekarang berdasarkan peraturan OJK nomor 12 tahun 2021, bab 16 pasal 147, yaitu pengelompokan bank berdasarkan modal inti atau PBMI. Dikelompokkan menjadi 4, yaitu pertama, buku pertama atau PBMI pertama, yaitu bank yang modalnya di setornya adalah tidak sampai 6 triliun. Dan itu harus dijaga, bukan hanya modal di setor. Yang bisa tergerus karena kerugian dan juga pencadangan kredit macet, tetapi modal inti untuk modal di setor itu, bank itu bisa bergerak untuk menghimpun dana, menyalurkan kredit atau pembiayaan perdagangan atau kegiatan keagenan ya, seperti kartu kredit, asuransi, pokoknya kegiatan industri keuangan non-bank, dan juga sistem pembayaran dan electronic banking. Penyertaan modal sementara di pada perusahaan lain, dan juga perdagangan falas, serta kegiatan yang tidak dilarang oleh undang-undang. Yang kedua, buku 2 atau PBMI 2, Bank Umum berdasarkan kegiatan 2, dia modal dasarnya adalah lebih dari 6 triliun sampai 14 triliun. Dia bisa melakukan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh kategori buku satu atau PBB satu. Tetapi ditambah dengan bisa melakukan kegiatan treasury dan juga kegiatan devisa dengan wilayah batas negara yang terbatas ASEAN gitu, seperti ASEAN. Yang ketiga, PBMI atau buku 3, modal dasar yang lebih dari 14 triliun sampai 70 triliun. Dia bisa melakukan seluruh kegiatan dari buku satu dan buku 2. Dan dia juga bisa mengeluarkan produk-produk derivatif yang lokasi wilayahnya lebih besar, seperti Asia Pasifik. Dan juga produk-produk LC, dan juga produk-produk internasional lainnya. Yang keempat, untuk kategori PBMU atau buku 4, Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha 4,
modal dasarnya di atas 70 triliun. Dia bisa melakukan seluruh kegiatan di buku satu, buku 2, buku 3. Tetapi untuk produk-produk derivatif dan internasionalnya itu tidak dibatasi oleh negara. Jadi bisa sampai ke seluruh dunia. Dan juga ditandai bahwa buku 4 ini itu cabangnya banyak karena modalnya relatif besar. Bahkan sampai cabang bukan sekedar representatif di luar negeri, tapi cabang-cabang yang beroperasional di luar negeri. Contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, atau BRI. Oke, teman-teman, itulah beberapa fungsi dan wewenang dari lembaga penjamin simpanan yang ternyata fungsinya bukan sekedar menyimpan simpanan nasabah penyimpan, tetapi juga melakukan resolusi bank untuk bank-bank gagal yang berdampak sistemik dan non-sistemik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila belum sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.